Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amaruna bitarkil manahi wa fi'li ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam sebuah kitab Al-Farq Bainal Firaq, halaman 282. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis fi bayani ismatillah ahla sunnah. Bab yang kelima ini menerangkan tentang penjagaan Allah terhadap ahlu sunnah. Ini bab yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga terhadap ahlu sunnah, terutama kita ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Menjaga dari apa? An-takfiri ba'dihim ba'dah, dari sebuah kelompok yang suka mengkafir-kafirkan antara satu dengan sama yang lain, itu saling mengkafirkan. Antara satu bagian dengan bagian yang lain saling mengkafirkan. Antara satu golongan dengan golongan lain saling mengkafirkan. Kemudian ahlu sunnati la yukaffiru ba'dukum ba'da. Sedangkan ahlu sunnah tidak mengajarkan untuk saling mengkafirkan, tidak mengajarkan saling membenci, tidak mengajarkan saling membunuh antara satu sama lainnya, antara golongan dengan golongan lainnya. Walaysa bainahum khilafun yujibu tabarriya wa takfir. Di antara mereka tidak ada perselisihan terhadap pendapat yang membawa pada pemutusan hubungan dan mengkafirkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan untuk saling membenci, saling memutuskan silaturahim cuma gara-gara beda pendapat. Di zaman now ini ya, fenomena itu sangat mencemaskan kita, karena ada sebuah golongan yang suka mengkafirkan, ada sebuah golongan yang suka membenci, bahkan mengaku Islam tapi saling memusuhi Islam, bahkan mengaku Islam tapi yang membunuh Islam, bahkan agama Islam dijadikan sebuah alat untuk sesuatu kekuasaan. Nah, ini setelah terjadi fenomena pada zaman ini. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan untuk saling membenci, apalagi memutuskan silaturahim cuma gara-gara beda pendapat, cuma gara-gara permasalahan lain sebagainya ya. Walaupun ada perbedaan pendapat. Karena kenapa? Ulama-ulama kita, terutama ya, ulama-ulama dari mulai 4 mazhab, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal ya, kemudian Imam Hanafi, mereka beda pendapat namun tidak saling benci, tidak saling marah, tidak saling memutuskan silaturahim, walaupun banyak berbeda pendapat. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad banyak beda pendapat, namun tidak ada timbul perpecahan. Itu menjadi sebuah yang sangat luar biasa ya, tidak ada saling benci cuma gara-gara beda pendapat. Nah, di sini dijelaskan bahwa walaysa bainahum khilafun yujibu tabarriya wa takfir. Di antara sama mereka itu Ahlussunnah tidak saling mengkafirkan antara sesama mereka.
Walaupun di antara mereka itu terjadi apa? Khilafun, perbedaan. Ya, terjadi perbedaan, namun itu tidak menjadi sesuatu yang timbul rasa kebencian, tidak timbul saling mengkafirkan. Wahum idzan akhlul jama'atil qa'imuna bil haqq. Oleh karena itu mereka itu memang golongan yang dinamakan ahlul jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah jamaah. Mereka inilah yang dikatakan qaimuna bil haqq, yang membawa kebenaran, bahkan mereka itu saling qaimun itu saling bersama-sama, saling menjaga, saling harmonis, saling kasih sayang, saling mencintai sesama makhluk, bahkan sesama manusia, ya, apalagi terhadap Islam, apalagi kepada umat Islam, apalagi sesama Islam. Nah, ini adalah siapa mereka? Ahlul jamaah al-qaimuna bil haqq, yang selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan, yang melaksanakan apa itu? Akan kebenaran. Wallahu ta'ala yahfazul haqq wa ahla. Wallahu ta'ala yahfazul haqq wa ahla. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kebenaran terhadap siapa? Terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Fala yaqa'una fi tanabudhin wa tanaqudin. Dan mereka itu tidak terjerumus dalam ketidakharmonisan atau ketidakcocokan. Namun mereka tetap saling menjaga, dan Allah pun menjaga terhadap mereka, yang dimana mereka itu tidak pernah membenci dan tidak saling memusuhkan. Siapa mereka? Adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian walaysa fariqum min firaqil mukhalifin, dan tidak ada satu golongan di antara golongan illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'di, kecuali adalah golongan-golongan sempalan, ya, golongan-golongan yang bersikap saling takfiru ba'dihim li ba'di, yang suka mengkafirkan antara satu dengan lainnya, mengkafirkan antara golongan dengan golongan yang lainnya, bahkan berani memutuskan silaturahim. Siapa mereka? Nah, di sini dijelaskan, ya, di dalam kitab ini dijelaskan, yaitu kal khawariji wal rafidi wal qadariyah, seperti khawarij. Nah, jadi ada golongan yang selalu mengkafirkan, selalu menyalahkan, bahkan saling membenci, itu adalah golongan-golongan khawarij. Ya, dia mengaku Islam tapi mengkafirkan orang Islam. Dia mengaku Islam tapi menyesatkan orang Islam. Bahkan memutuskan silaturahim. Berbeda pendapat, dia katakan sesat. Bahkan berani membunuh Islam dengan Islam atas nama jihad, atas nama fisabilillah, atas nama berjuang dan sebagainya. Nah, mereka itu siapa? Kal khawarij, yaitu khawarij warwafidi wal qadariyah, yaitu mereka adalah Syiah dan Qadariyah serta Mu'tazilah. Hatta jatama'a sab'atu minhum fi majlisin wahid. Sehingga pernah, ya, ini suatu, ya, kelompok Khawarij ini pernah berkumpul, ya, ada 7 orang di antara mereka berkumpul di dalam fi majlisin wahid, di dalam satu majlis. Jadi ini ada 7 Khawarij, ya, sebuah cerita dijelaskan di dalam kitab ini. Ada
7 orang Khawarij berkumpul di dalam satu majelis, ya. Kemudian taroku ang takfiri ba'dihim ba'dha. Ada 7 orang Khawarij berkumpul di dalam satu majelis, lalu mereka berbeda pendapat. Ya. Ditanya nih orang 7 orang ini ngumpul dia ngomong, ya. Ngomong, ternyata ada beda pendapat di situ. Ketika terjadi berbeda pendapat, justru di situ kok terjadi sesuatu yang dimana di antara mereka 7 orang ini cuma gara-gara beda pendapat, ya, kemudian mereka berpisah dengan saling mengkafirkan, saling membenci, bahkan saling memutuskan silaturahim, bahkan saling menyesatkan. Ini naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ini dijelaskan di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang menjelaskan tentang golongan-golongan yang suka mengkafirkan. Oleh sebab itu kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah, terutama warga Nahdiyin, ya, kita harus selalu menjaga, terutama menjaga keharmonisan, tidak saling membenci, tidak saling memutuskan silaturahim cuma gara-gara berbeda pendapat, tidak saling mencaci maki, bahkan juga tidak saling memutuskan dan juga tidak saling menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Ini yang diajarkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berbangga bahwa di Indonesia kita masih terciptanya kedamaian, ya. Terutama dengan adanya sebuah organisasi terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, yang dimana Nahdlatul Ulama adalah sebagai penjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Nahdlatul Ulama juga sebagai penjaga NKRI, Hubbul Watan Minal Iman. Sehingga di negara kita timbullah kedamaian, timbullah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kasih sayang terhadap makhluk. Yang terjadi, yang ada di Indonesia sesuai dengan apa yang menjadi satu tradisi yang ada di negara kita. Oleh sebab itu perlu kita jaga, perlu kita terus tanamkan kepada anak cucu kita, agar anak cucu kita ini tidak terbawa oleh sebuah golongan-golongan yang mencemaskan pada zaman now ini. Jangan sampai terbawa oleh mereka-mereka yang suka mengkafirkan, suka membenci, bahkan suka saling menyesatkan, bahkan memutuskan silaturahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dan juga kita bisa menjaga tradisi-tradisi kita, terutama dengan adanya Islam yang rahmatan lil alamin itu adanya di negara kita, adanya di Nusantara. Maka sekarang ini masih banyak kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang mengatakan Islam Nusantara. Islam Nusantara, mereka menghujat bahwa Islam Nusantara aliran sesat. Mereka menghujat Islam Nusantara agama baru. Sesungguhnya pemahaman itu adalah pemahaman yang keliru. Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di Nusantara, Islam yang dibawa oleh para wali songo, yang dimana pada abad ke-7 sampai kepada abad ke-14 para wali songo mengenalkan Islam terhadap orang-orang yang ada di Nusantara, namun ya kurang berhasil karena memang yang ada di Nusantara itu begitu melekat adatnya, melekat kebiasaannya, melekat budayanya. Kemudian para wali songo ini membuat pemikiran-pemikiran dengan cendekiawannya, bagaimana supaya Islam bisa diterima, Islam bisa disampaikan. Kemudian dibuatlah di situ satu kombinasi antara agama dan budaya yang ada di Nusantara. Mulailah di situ, ya, seperti hal yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga
Beliau berdakwah sambil menggunakan wayang. Nah ini kan, ini merupakan tradisi ya, yang dipadukan dengan ajaran agama, dipadukan dengan agama, sehingga ajaran agama Islam bisa diterima di Nusantara. Nah, ajaran Islam yang ada di Nusantara ini banyak sekali tradisi-tradisi yang kita lakukan, seperti tahlilan, maulidan, kemudian motong rambut dengan menggunakan kelapa, menggunakan bunga ya, menggunakan wangi-wangian. Kemudian di situ bayi diputer, dikelilingin sampai bayi itu ya dipegang kepalanya, dipotong rambutnya, dimasukkan kepada kelapa hijau tersebut sambil menggunakan bunga. Nah, ini kan tradisi Islam yang ada di Nusantara. Adanya beduk juga tradisi Islam Nusantara. Adanya pici, adanya sarung, itu juga adalah tradisi yang ada di Nusantara. Jadi Islam yang ada di Nusantara ini Islam yang berpadu dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara. Seperti halnya yang dibawa oleh para wali songo. Mereka berjuang sehingga Islam bisa diterima di Nusantara ini ya, berkat perjuangan para wali songo. Maka jelas Islam Nusantara adalah bukan ajaran baru, bukan aliran baru, melainkan Islam yang mengedepankan rahmatan lil alamin. Saling menghormati, saling menjaga antara satu sama lain, tidak saling benci, tapi tetap menjaga tradisi kebangsaan kita yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan mengenai tentang kajian kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kita mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.